Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih was'adana bittibai afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, rekan-rekanita dan panitia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telur dadar, lalapan tomat, semuanya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan juga kebahagiaan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada sang baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan dan rekanita yang dirahmati Allah, sungguh berbahagialah kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk belajar, berkarya dan memperbaiki diri. Karena apa? Karena tidak semua remaja mendapatkan anugerah serupa. Lihatlah di luar sana banyak remaja kita yang akhirnya terjerumus pada perilaku-perilaku negatif. Melakukan tawuran, melakukan perundungan, kecanduan narkoba, pergaulan bebas, atau bahkan kecanduan media sosial sampai-sampai mereka lupa akan tujuan hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas mengapa semua ini terjadi? Semua ini terjadi bukan karena remaja yang jahat, tetapi kurangnya bimbingan, lemahnya iman, dan salah memilih teman. Oleh karena itu, akankah kita membiarkan masa muda kita terbuang tanpa arti hanya untuk mengikuti nafsu dan gengsi? Atau akankah kita berdiri kokoh dengan nurani menjadi pelajar sejati yang selalu menebar prestasi dan motivasi? Semua jawaban ada di tangan kita. Rekan dan rekanita yang insyaallah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah. Al-ayah yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menjadi pesan tegas kepada kita semua bahwa kita para pelajar Nahdlatul Ulama diharuskan untuk senantiasa menjauhkan diri pada kenakalan-kenakalan dan dosa. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai pelajar sejati membentengi diri agar tidak terjerumus pada kenakalan-kenakalan ini? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menjadi teladan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam kitab hadis Jami' At-Tirmizi karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi dengan nomor hadis 1975 bahwa Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Amri qala Rasulullah SAW, khiyarukum ahasinukum akhlaqah. Yang artinya, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kita para generasi muda dituntut bukan hanya untuk cerdas dalam akademik, tetapi juga harus unggul dalam akhlak dan adab. Oleh karenanya kitab Isa memulainya dalam beberapa hal sederhana, seperti menghormati orang tua dan guru, menghargai akan waktu, dan menjadi contoh yang baik di lingkungan sekitar. Lalu hal yang kedua yang harus kita miliki bersama adalah menjaga lingkungan dan pergaulan. Dalam kitab hadis Nabi, ini Sunan Abi Dawud, disebutkan sebuah hadis dengan nomor hadis 4833. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalil. Yang artinya, seseorang akan sesuai dengan kebiasaan sahabatnya. Oleh karena itu, perhatikanlah kepada siapa kalian bersahabat. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita bergaul dengan orang yang baik, maka insya Allah kita akan ikut baik. Tetapi sebaliknya,
jika kita bergaul pada orang yang salah, maka naudzubillah kita akan ikut terjerumus pada yang salah pula. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita memilih teman yang bisa mengingatkan ketika kita dalam salah dan bisa mendukung ketika kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Lalu hal yang ketiga yang harus kita miliki bersama adalah mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan positif. Salah satu penyebab utama dari kenakalan remaja adalah waktu yang kosong dan tidak terarah. Ketika waktu dibiarkan berlalu tanpa tujuan, maka hal-hal negatif akan mudah masuk membentuk kebiasaan yang buruk. Betul apa betul? Betul. Oleh karena itu kita, para pelajar Nahdlatul Ulama, rekan dan rekanita IPTU dan IPPNU, diharuskan untuk membiasakan diri mengisi waktu dengan kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat. Baik di lingkungan akademik, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan sosial masyarakat. Rekan dan rekanita yang insya Allah dirahmati Allah. Kenakalan remaja bukan lagi suatu persoalan sepele dan bukan pula semata-mata persoalan individu. Tetapi kenakalan remaja adalah sebuah cermin yang besar yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Oleh karenanya mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita menjadi pelajar yang hebat, pelajar yang cerdas otaknya, kuat imannya, dan baik akhlaknya. Karena sesungguhnya setiap masa muda adalah amanah dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita semua, la tazulu qadam 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umurihi fima afnah. Yang artinya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang umurnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Kedupat tutul sanad menawi lepat kawula nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.